Belakangan ini, istilah mitologi sangat populer di Indonesia karena banyak orang Indonesia yang tertarik mendengar, menonton, bahkan membaca tentang mitologi. Ini tidak heran, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki pemikiran yang mistik. Bahkan secara kultur, bangsa Indonesia berkembang dan bertumbuh bersama dengan cerita-cerita mitos dari seluruh daerah, sehingga konsep mitologi sangat begitu dekat dengan kita. Walaupun konsep mitologi begitu dekat dengan kita, akan tetapi tidak sedikit orang yang salah kaprah mengartikan konsep mitologi, sehingga banyak orang yang gagal paham soal konsep mitologi. Itu tidak heran, karena istilah mitologi bukan berangkat dari kebudayaan bangsa Indonesia bahkan Nusantara. Istilah ini lahir dari bangsa Eropa yaitu Yunani. Dalam bahasa Yunani, mitologi berasal dari dua kata yaitu mitos yang berarti kisah atau dongeng dan logos yang artinya ilmu atau paham. Adapun secara istilah mitologi adalah ilmu yang mempelajari kisah mistik dari masa lampau. Di Indonesia, istilah mitologi sering disamakan dengan mitos. Padahal, dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, namun tetap berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena kita tahu akar kata dari mitologi adalah mitos, dan mitos memiliki pengertian tersendiri, yaitu tentang sekumpulan kisah mistik dari masa lampau yang memiliki konsep asal-usul dan kejadian. Dari penjabaran tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mitos adalah sekumpulan kisah dan mitologi adalah cabang ilmu yang berupaya menyelidiki kisah tersebut. Pendeknya, mitologi adalah ilmu untuk mempelajari mitos. Sekumpulan kisah yang dimaksud adalah kisah tentang dewa, pahlawan, makhluk gaib, asal-usul, dan makna dan ritual praktik tertentu. Sebenarnya, dalam kajian mitologi, bahwa mitos itu terbagi tiga. Pertama, pure mitos, yaitu tentang pemahaman masyarakat peradaban kuno mengenai alam hingga Tuhan. Kedua, heroic saga, yaitu tentang seorang manusia yang melakukan aksi dalam membela kebenaran. Ketiga, folktale, yaitu tentang cerita rakyat atau etnis tertentu di suatu daerah. Ketiga jenis berdasarkan mitologi tersebut tersebar di seluruh kebudayaan di dunia seperti kebudayaan Mesopotamia, Mesir, Yunani, Nordik, Tiongkok, bahkan Nusantara. Tidak dapat dipungkiri, Nusantara adalah gudangnya kisah mitos. Dari A sampai Z ada di kita. Adapun kisah-kisah tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan seperti animisme, dinamisme, selanjutnya Hindu dan Buddha. Sebenarnya, kisah mitos adalah sebuah upaya manusia untuk memahami gejala alam dan realitas. Akan tetapi, upaya tersebut hanya dilakukan dengan penalaran sederhana karena masih terbatas ilmu pengetahuan. Sehingga upaya tersebut menjadi upaya penalaran simplifikasi karena hanya disandarkan pada penalaran metafisik. Sebagai contoh, manusia ketika zaman dahulu begitu kebingungan dengan adanya gejala alam badai petir. Namun, manusia tetap berupaya menafsirkan gejala alam tersebut walaupun terbatas dalam ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, manusia melakukan simplifikasi untuk menjelaskan gejala alam badai petir tersebut. Mereka menyandarkan kepada sesuatu di luar nalar mereka. Kemudian dari penalaran mereka, lahirlah Dewa Indra sebagai manifestasi dari badai dan petir. Kemudian, apa peran kajian mitologi? Peran kajian mitologi adalah sebagai perangkat untuk membedah kisah tersebut dari berbagai perspektif, dari mulai sejarah, agama, sosial, budaya, lingkungan alam, dan hubungan sebab akibat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.